Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sandra Puspitasari dengan NPM 2165102221 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempraktekkan mengajar eh, pelajaran biologi dengan menggunakan simulasi virtual laboratorium pada materi interaksi antar komponen ekosistem. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Nah, interaksi antar komponen ekosistem sendiri secara garis besarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama interaksi antar komponen biotik dengan yang biotik atau makhluk hidup dengan makhluk hidup, dan yang kedua adalah interaksi antar komponen abiotik dengan non abiotik dengan biotik atau makhluk tidak hidup dan juga makhluk hidup. Nah, untuk yang interaksi antar komponen biotik dengan biotik atau makhluk hidup dengan makhluk hidup, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah interaksi antar organisme, yang kedua interaksi antar populasi, dan yang ketiga adalah interaksi antar komunitas. Kita akan membahas yang pertama mengenai interaksi antar organisme. Nah, semua makhluk hidup itu hidup selalu bergantung pada makhluk hidup yang lainnya. Jadi tidak hanya dia hidup sendiri-sendiri, tapi juga membutuhkan makhluk hidup yang lainnya. Nah, dalam suatu populasi atau individu dari populasi yang lain, di mana interaksi organisme ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu ada interaksi netral, predasi, kemudian parasitisme, komensalisme, dan juga mutualisme. Nah, yang pertama adalah netral, di mana hubungan antara dua spesies yang tidak saling merugikan ataupun menguntungkan. Jadi, hubungannya itu netral. Seperti pada suatu ekosistem itu terdapat capung dan juga ayam, kemudian ada cacing dan juga kucing, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah predasi. Nah, predasi ini merupakan hubungan antara mangsa dan hewan yang dimangsa atau pemangsa. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator atau hewan pemangsa itu juga tidak akan bisa hidup. Nah, contohnya itu seperti singa dengan hewan yang dimangsa seperti rusa, kijang, dan lain sebagainya. Nantinya yang predasi ini akan kita simulasikan setelah pemaparan materi berikut ini. Kemudian ada parasitisme. Nah, parasitisme ini merupakan hubungan antara organisme yang berbeda spesies. Nah, bila salah satu organisme ini hidup pada organisme yang lainnya, maka hanya ada salah satu saja yang diuntungkan, sedangkan pada pihak lainnya itu akan dirugikan. Contohnya seperti tanaman benalu yang hidup atau menempel pada tumbuhan inang seperti pohon rambutan, kemudian pohon jengkol, dan lain sebagainya. Kemudian ada interaksi komensalisme, di mana hubungan ini antara dua organisme yang berbeda spesies. Kemudian dalam bentuk kehidupan bersama dan berbagi sumber makanan. Jadi satu itu diuntungkan dan satu lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Kemudian yang terakhir adalah hubungan simbiosis mutualisme, di mana antara satu organisme dengan organisme yang lainnya itu saling diuntungkan, tidak terjadi adanya kerugian antara kedua organisme itu. Nah, terus yang kedua ada interaksi antar populasi, di mana interaksi antar populasi ini terjadi pada populasi yang satu dengan yang lainnya, secara langsung maupun tidak langsung dalam lingkungan atau komunitasnya. Contohnya interaksi antar populasi ini ada dua, yaitu ada alelopati dan juga kompetisi.
Nah, alelopati sendiri itu merupakan interaksi antar populasi, di mana populasi yang satu itu akan menghasilkan zat yang menghalangi tumbuhnya parasit atau populasi yang dapat mengganggu pertumbuhan dari populasi itu sendiri. Contohnya adalah dari interaksi tanaman walnut, itu di sekelilingnya itu jarang ditumbuhi oleh tumbuhan yang lainnya karena tanaman ini dapat menghasilkan zat toksik atau racun bagi tanaman yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar populasi bila antara populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Contohnya seperti kambing dan sapi pada suatu ekosistem karena mereka sama-sama memakan rumput. Jadi dapat terjadi interaksi kompetisi di dalamnya. Lalu yang ketiga yang sudah disebutkan tadi adalah interaksi antar komunitas. Nah, komunitas sendiri merupakan kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contohnya itu komunitas. Nah, contoh komunitas ini adalah komunitas sawah dan juga komunitas sungai, seperti itu, di mana komunitas sawah itu disusun atas bermacam-macam organisme seperti padi, rumput, gulma, kemudian ada belalang dan lain-lainnya, sedangkan komunitas sungai itu tersusun atas ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan lain sebagainya. Nah, antara dua komunitas ini, antara dua komunitas itu komunitas sawah dan juga komunitas sungai, terjadi interaksi dalam bentuk pertukaran nutrien dari air sawah ke air sungai dan peredaran spesies hidup dari kedua komunitas tersebut. Nah, itu tiga interaksi pada interaksi antara komponen biotik dengan biotik. Kemudian, bagaimana dengan interaksi antara komponen biotik dengan abiotik? Nah, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik ini merupakan suatu ekosistem. Jadi, ekosistem itu di dalamnya adalah komponen biotik dengan abiotik yang saling berinteraksi. Seperti itu. Dari pemaparan ini, apakah ada yang ingin tanyakan? Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Hmm, Oke, tadi kan saya sudah menyebutkan kita akan coba untuk mempraktikkan simulasi menggunakan virtual laboratorium. Nah, oke, sebentar saya akan share screen. Nah, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini adalah salah satu web laboratorium virtual yang bisa kita akses untuk mencobakan berbagai simulasi, baik itu fisika, kimia, maupun biologi. Nah, ini adalah salah satu simulasi yang akan kita cobakan. Nah, di PET Colorado Edu ini, pada bagian simulasi biologi, tadi mengenai natural selection atau seleksi secara alamiah. Tapi di sini juga kita bisa melihat bagaimana interaksi antara sang predator dan juga hewan yang dimangsa dari lab virtual
dengan model si kelinci dan juga nantinya ada serigala. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mengenal dulu di intro atau pengenalan. Nah, jadi di kotak yang besar ini merupakan desain yang akan kita uji cobakan. Nanti di dalamnya ada eh, interaksi antara si kelinci dengan si predator atau serigala. Lalu di sini ini ada data probenya. Nantinya ketika si kelinci ini dan juga si predator ini saling berinteraksi, ini dapat dilihat berapa jumlah dari keduanya. Namun secara umumnya ini hanya dapat melihat untuk si kelincinya saja. Nah, ini di kotak-kotak yang hitam ini nantinya akan terlihat berapa jumlah dari populasi si kelinci. Lalu, untuk menambahkan kelincinya, kita dapat menekan add a match ini, tombol yang kuning ini di tengah, dan nantinya apabila sudah berjalan, itu akan berjalan dari generasi pertama atau 0. Dia akan berjalan ke generasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini sudah ada mutasi. Apabila kita ingin menguji cobakan pada materi genetik itu juga bisa. Tapi di sini kita akan melihat hubungan antara predator dengan hewan yang dimangsa. Kita akan menggunakan environment factor saja. Seperti sang serigala ini. Nanti apabila untuk menjalankan atau mematikan itu dapat menggunakan tombol yang ada di sini. Dan tombol yang kuning ini itu digunakan untuk mereset ulang ke keadaan yang semula. Kita akan menguji cobakannya pada lab. Nah, kita akan melihat apakah berpengaruh jumlah serigala yang kita modelkan dalam desain ini dengan jumlah dari si kelinci. Ini pada generasi awal jumlah kelincinya hanya satu, dan kita atur dulu untuk datanya. Kita akan jalankan di generasi pertama dan kita akan menambahkan jumlah si kelincinya dengan menekan tombol ini. Oke, dia akan terus berjalan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Nah, pada generasi pertama, jumlah kelincinya itu berjumlah 6. Kita lihat untuk generasi berikutnya, apakah dia akan bertambah atau tidak. Nah, pada generasi berikutnya, jumlah kelincinya akan semakin bertambah. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi, modelnya kita yang memerankan atau kita yang memainkan desain kita sendiri. Oke, sudah terlihat di generasi kelima, karena jumlah makanannya mencukupi, kemudian tidak adanya sang predator, juga terjadi reproduksi antara kelinci-kelinci ini, maka jumlahnya akan terus meningkat. Sehingga kita akan menguji cobakan apabila kita memberikan eh, faktor luar berupa adanya sang predator yaitu serigala. Nah, kita tekan dan kita jalankan kembali. Apakah dia berpengaruh terhadap jumlah populasi kelinci tadi? Oke, ternyata dia sudah over ya guys ya. Kita ulang. Kita akan menguji cobakannya di generasi keempat. Oke, kita pause dulu. Nah, pada generasi keempat ini, jumlah dari populasi kelinci adalah 54 kelinci.
kita akan menguji cobakannya dengan memberikan faktor luar, yaitu berupa serigala sebagai predator, dan makanannya itu tetap tidak ada pengurangan atau masih mencukupi untuk pertumbuhan si kelincinya. Kita jalankan kembali. Nah, bisa dilihat tadi. Jika kita berikan adanya faktor luar berupa predator, maka jumlah si kelincinya tadi akan berkurang. Berarti terjadi interaksi antara kelinci dengan sang serigala. Apabila jumlah serigalanya itu lebih banyak populasinya, maka bisa dipastikan hewan yang dimangsa atau kelinci ini nantinya akan semakin menurun populasinya. Tetapi eh, jika populasi kelincinya lebih banyak dan serigalanya itu lebih sedikit, maka tidak akan terjadi pengurangan yang begitu signifikan. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari uji coba simulasi ini? Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Sepertinya tidak ada, Bu. Bu, Iya, Yeni. saya belum paham, Bu, yang tentang simulasi, Bu. Boleh dijelasin ulang, Bu? Oke, sebentar. Baiklah, apa sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Oke, Yeni mungkin Yeni bisa diperhatikan kembali. Nah, di sini kita menggunakan web namanya pet.colorado.edu. Nah, ini bisa dijangkau secara gratis atau free. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, ada simulasi, ada teaching, ada riset, dan ada ini dia titifas. Nah, kita akan mensimulasikan dari interaksi antara predator dan juga hewan yang dimangsa. Di sini tampilannya ada praktikum fisika, ada kimia, ada matematika, kemudian ada bidang kebumian dan juga bidang biologi. Kita akan mencarinya pada bidang biologi. Kemudian kita pilih yang ini. Oke, ini kan mengenai seleksi alam kan, tapi bisa disimulasikan untuk materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, tampilannya itu ada intro atau pendahuluan dan juga ada untuk simulasi pada labnya. Nah, pada intro kita akan mengenal apa saja bagian-bagian yang ada di virtual laboratorium biologi ini. Di sini ada domain desain kita yang kita nantinya akan melakukan praktikum di sini. Kemudian ada datanya nanti akan terlihat baik itu dari domain yang kita pilih. Kalau misalkan kita praktikum genetik, di sini sudah ada domainnya baik itu yang badan coklat, gigi panjang, telinga panjang dan lain sebagainya. Tetapi pada kali ini kan kita hanya akan berbicara mengenai interaksi antara sang predator dan juga hewan pemangsa saja. Jadi, kita akan menggunakan faktor luarnya saja seperti itu. Pada di halaman yang putih ini adalah nantinya trafik naik turunnya si data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Lalu kita akan lihat populasi, ada proporsi, kita bisa lihat di sini, dan lain sebagainya. Kemudian untuk
mereset ulang, itu ada di tombol yang berwarna kuning ini untuk melihat pada keadaan yang semula. Kemudian untuk menambahkan si jumlah dari kelinci, kita akan menggunakan tombol yang ada di tengah ini. Lalu dengan melihat adanya generasi dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Oke, kita mulai. Di sini kan pada generasi 0 atau generasi awal jumlah dari kelincinya hanya berjumlah satu saja. Kita akan melihat bagaimana pengaruh antara interaksi antara sang predator, yaitu berupa serigala, juga dengan hewan yang dimangsa berupa si kelinci. Kita mulai dengan menghidupkan datanya terlebih dahulu. Karena kita tidak menggunakan domain dari mutasinya, kita hanya melihat populasinya saja. Kita tambahkan dulu kelincinya, maka generasinya akan berjalan dari generasi 0 ke generasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, di sini sudah semakin bertambah jumlah dari si kelinci. Kita akan menguji cobakannya dengan memberikan faktor luar berupa predator pada generasi keempat. Kita lihat bagaimana jumlah populasi dari si kelinci itu sendiri. Oke, pada generasi keempat, jumlah kelincinya ada 162 kelinci. Dengan faktor luar makanannya itu masih mencukupi. Nah, kita akan menambahkan serigala sebagai predatornya. Kita akan menjalankannya kembali. Nah, di sini ada beberapa serigala yang akan memangsa dari kelinci-kelinci tersebut. Nah, bisa dilihat pada generasi keempat dengan diberikannya faktor luar berupa serigala sebagai hewan predatornya, maka jumlah kelincinya itu akan berkurang. Kita lihat dari trafiknya. Bisa kita lihat dari trafiknya. Nah, tadi kan awalnya di generasi keempat jumlah trafiknya itu ada di 162 atau di titik 160. Nah, sedangkan setelah kita memberikan faktor luar berupa predator, nah, ternyata jumlah dari si kelincinya menurun hingga sampai ke 20 populationnya berjumlah 20 organisme seperti itu. Apabila ini terus berlanjut, maka nanti dapat berakibat pada populasi kelinci. Apabila jumlah populasi serigala atau sang predator itu semakin meningkat, maka jumlah populasi hewan yang dimangsanya berupa kelinci ini akan semakin menurun. Tapi apabila jumlah predatornya ini tidak sebanyak yang kita berikan tadi, maka tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah populasi dari kelinci itu sendiri. Oke, bagaimana dengan Yeni? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Yang lainnya, apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak, Bu. Danti, apakah ada yang ingin tanyakan, Danti? Tidak ada, Bu. Baik, terima kasih. Nah, karena meetingnya ini waktunya hampir habis, maka untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk mempersiapkan materi untuk pertemuan di minggu selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.